Baik, terima kasih Pak Sumardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat, hidayah, iman, sehingga di Senin pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan di dalam satu majelis yang berkah insyaallah. Selawat beriringkan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan sehari-hari, insyaallah di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah tadarus Isnin, wabil khusus pimpinan yang hadir dan terkhusus guru kita Ustadz Haji Sumardi MA yang mudah-mudahan tetap dalam keadaan selalu sehat ya, istiqomah dan membimbing kita semua untuk belajar Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian ya atau tadarus kita surah Al-Ankabut yang minggu lalu sudah diawali ya, diintisarikan oleh Pak Sepul ya, bahwa Al-Ankabut laba-laba itu merupakan surat yang berbicara tentang orang-orang beriman, nanti bicara tentang kenabian juga ya, bagaimana orang-orang beriman itu harus memiliki bukti gitu ya, identitas. Bila menjelaskan seperti itu. Nah, di akhir ayat Al-Ankabut ayat 7 ayat 15-14 itu ya, itu bicara tentang kenabian Nabi Nuh ya, bagaimana Allah ceritakan. Dan sekarang kalau kita lihat ini ada beberapa segmentasi ya, Allah jelaskan di surah Al-Ankabut. Kita awali dengan surah ayat 16 sampai 18, itu sebenarnya kisah Nabi Ibrahim ya, itu menyuruh umatnya untuk beribadah kepada Allah. Di ayat 19 sampai 23 itu berbicara tentang dalil atau argumentasi yang disampaikan Nabi Ibrahim terhadap kaumnya. Lalu nanti di ayat 24 sampai 25 itu jawaban kaum Ibrahim terhadap ajakan kepada Allah. Nanti 26-27 itu bicara tentang Nabi Lut ya, yang beriman kepada Nabi Ibrahim dan dianugerahkan Allah atas Nabi Ibrahim. Di ayat 28 ayat 30 itu bicara tentang buruknya perbuatan kaum Nabi Lut, kaum Sodom. Terakhir di segmentasi terakhir nanti bicara tentang ayat 31 sampai 35 itu pembinasaan ya, pendudukan kaum Sodom ya atau Sadum, kaum Nabi Lut yang pada kesempatan tadarus sebelumnya itu sudah pernah kita bahas gitu. Baik, kita awali dengan ayat 16 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Ibrahim iz qala liqaumihi ibudullaha wattaquh dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan ingatlah Ibrahim ketika dia berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepada Allah, yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahuinya. Ini membicarakan tentang bagaimana kaum Nabi Ibrahim ya, kebiasaannya yang tak terlepas dari
terlepas dari perilaku mendustakan Allah atau menyembah berhala. Jadi emang Allah menegaskan ya, memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengingatkan kepada kaumnya untuk selalu beribadah, ya, beribadah kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Nah, itu yang lebih baik. Karena emang ketika kita bicara tentang bertakwa, ya, sesungguhnya untuk mencapai ketakwaan itu pasti ada tingkatannya, ya. Nah, di dalam tingkatan yang pertama itu disebut dengan seorang muslim untuk mencapai ketakwaan, ya. Seorang muslim di mana seorang manusia itu cukup hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Walaupun belum melaksanakan kewajiban sholat, puasa, tapi sudah bisa dikatakan sebagai seorang muslim. Ini tingkatan yang pertama. Dia hanya mengerjakan arkanul Islam, ya, rukun Islam. Nah, untuk mencapai ketingkatan ketakwaan itu ada berapa tingkatan yang kedua, yaitu ada seseorang yang disebut dengan mukmin. Apa itu mukmin? Yaitu orang yang telah beriman dan telah melaksanakan rukun Islam. Nah, tadi dia sholat, zakat, puasa, haji. Nah, sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan, akan tapi masih sering melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ada ketingkatan yang ketiga untuk menuju takwa itu disebut dengan muhsin. Siapa itu muhsin? Yaitu seorang mukmin yang selalu merasa dirinya itu diawasi oleh Allah, sehingga takut untuk berbuat maksiat kepada Allah. Namun dalam beribadah masih menginginkan pahala. Jadi prioritasnya masih ibadah karena pahala. Ini namanya disebut dengan muhsin. Tingkatan yang keempat Allah sebut dengan istilah mukhlis, yaitu muhsin yang ikhlas, ya, yang tidak mengharapkan apa-apa tetapi berbuat sesuatu karena ridha Allah. Nah, terakhir tingkatan takwa itu disebut dengan muttaqin, yaitu orang yang mengabdikan dirinya kepada Allah, ya, mendedikasikan dirinya kepada Allah hanya semata-mata mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Nah, inilah yang disebut dengan muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, memang untuk mengajak orang untuk bertakwa itu ya tidak gampang untuk mengajak orang bertakwa itu. Sekelas Nabi saja, ya, sekelas Nabi saja untuk untuk mengajak beribadah itu masih ditolak. Apalagi kita yang di disabilitas akademik, ya, kita selalu senantiasa mengajak orang untuk berbuat baik. Karena kalau bicara tentang ketakwaan, maka kita akan bicara tentang bagaimana kita untuk mencapai ketakwaan itu. Jadi untuk mencapai ketakwaan itu adalah dengan amal soleh sebenarnya. Jadi orang-orang yang senantiasa beramal soleh, maka nanti akan menjadi derajatnya muttaqun atau muttaqin, ya. Nah, jadi dalam takwa itu sendiri ada 5 unsur yang harus selalu ada dalam diri seorang yang bertakwa itu. Ada yang disebut dengan anti unsur mu'adah, ya, muhadah, ya. Ada unsur anti muraqabah, ada unsur muraqabah, ya, ada muraqabah, ada muaqabah, ada unsur mujahadah, terakhir ada unsur muhasabah untuk menderajat ketakwaan. Apa itu unsur muadah, ya? Muhadah yaitu selalu ingat, ya, akan janji kepada Allah setiap membaca surah Al-Fatihah itu ketika sholat, khususnya di ayat kelima, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gitu, ya. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami menolong. Itu nama unsur muahadah, ya, muahadah. Itu namanya selalu ingat akan janji Allah kepada kita, gitu, ya. Dalam surah Al-Fatihah itu Allah itu tempat sembah dan tempat untuk meminta pertolongan.
Jadi tidak berani menyembah selain kepada Allah. Itu namanya unsur muahadah. Yang kedua unsur muraqabah, yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi kita kalau bekerja, ya dimanapun kita bekerja, baik sebagai pendidik ataupun dosen, selalu diawasi. Kapanpun, dimanapun berada. Sehingga ketika kita merasa Allah mengawasi kita, maka kita akan senantiasa menghindari perbuatan maksiat atau menghindari perilaku penyimpangan-penyimpangan yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita merasa diawasi. Nah, sebaiknya di dalam kerja, ya, dalam tes akademik, ya, dimanapun kita bekerja, unsur muraqabah ini harus ada dalam diri kita. Ketika kita berbuat ada nafsu, ya, dalam diri kita itu ada nafsu, kita mengarahkan kepada maksiat, kita ingat pada Allah. Allah selalu mengawasi. Nah, itu unsur muraqabah namanya. Ada namanya unsur muaqabah. Unsur muaqabah. Apa itu unsur muaqabah? Yaitu selalu memberi sanksi diri apabila melakukan pelanggaran atau kesalahan, ya, akan tidak mengulanginya lagi kesalahan tersebut. Itu namanya unsur muaqabah. Itu dalam diri kita. Jadi kita punya prinsip, ya, punya prinsip bahwa setiap apa yang dilakukan oleh diri kita itu kita tidak mau mengulanginya lagi. Itu harus ada dalam prinsip hidup kita. Kita tidak mau terjerumus dalam dosa, tidak mau terjerumus dalam perbuatan maksiat. Nah, ini ada unsur muaqabah, ya, sama seperti tobat, gitu ya, tidak mau mengulanginya lagi. Nah, yang berikutnya ada unsur mujahadah, ya, bersungguh-sungguh berjalan di jalan Allah, ya, termasuk berjuang melawan hawa nafsu, karena memang hawa nafsu ini yang membawa kita untuk senantiasa berbuat jahat dan buruk. Nah, disinilah yang sering menjadikan manusia melakukan perbuatan kemungkaran, karena hawa nafsunya tidak bisa mengontrol hawa nafsu. Karena musuh terbesar dalam diri kita itulah hawa nafsu kita. Kalau kita bisa mengontrol hawa nafsu kita, ya, maka luruslah atau akan selamatlah kita. Makanya Allah di situ nanti akan dijelaskan di ayat 16 itu, bertakwalah kepada Allah, yang demikian itu lebih baik bagimu. Karena orang-orang yang bertakwa itu akan senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik jika kamu mengetahui. Karena selama ini kadang-kadang kita lupa, gitu ya, lupa akan perbuatan yang kita lakukan, gitu ya. Karena emang lebih besar hawa nafsunya, hawa nafsu yang tidak baiknya daripada hawa nafsu kebaikannya, gitu ya. Nah, unsur yang terakhir, ya, ada yang disebut dengan unsur muhasabah. Nah, ini kita selalu introspeksi diri, ya. Kita selalu menghitung-hitung apakah amalan selama ini yang kita perbuat itu lebih cenderung amal yang tidak baiknya atau amal yang lebih baiknya. Amal yang kita lakukan selama ini adalah amalan yang lebih cenderung kepada kebaikan atau keburukan. Nah, itu kita muhasabah, yang tahu diri kita. Apakah sholat kita sudah benar? Apakah bekerja kita di kampus Untas Muhammadiyah Jakarta ini sudah baik? Itu kita yang mengukur. Walaupun nanti kalau bicara tentang kinerja, ya, ada lembaga yang mengawasinya, ya, atau lembaga yang mengurusinya. Nah, ini bicara tentang ayat 16, ya. Jadi memang untuk mengajak orang untuk berbuat atau bertakwa kepada Allah itu melalui amal saleh itu tidak mudah. Karena memang di ayat 17-nya Allah jelaskan, wa in tukadzibu faqad kadzdzaba umamun min qablikum wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah
berhala dan kamu membuat kebohongan. Sungguhnya apa yang kamu sembah Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu, maka mintalah rezeki dari Allah dan sembahlah Dia, bersyukur kepadanya, hanya kepadanya lah akan dikembalikan. Iya, karena memang konteksnya kaum Nabi Ibrahim itu, ya, mereka membuat patung, ya, patung yang dibuat oleh mereka, lalu patung itu yang apa namanya, yang disembah, ya, yang ya pada tatarannya ya tidak memberikan rezeki, ya, tidak memberikan rezeki, lalu tidak memberikan manfaat, karena memang hanya kepada Allah kita untuk meminta, gitu ya. Maka Allah sebenarnya sudah jelaskan, ya, di dalam ayat apa namanya, di ayat 17 ini, bahwa rezeki itu dari sisi Allah, bukan dari yang lainnya, karena dia Allah itu karena apa namanya, berhala-berhala itu tidak memiliki sedikit pun, ya, tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk apa namanya, untuk memberikan rezeki kepada kita, khususnya umatnya Nabi Ibrahim, ya. Nah, di ayat 18 Allah jelaskan, wa in tukadzibu, tadi ayat 18 saya baca, ya. Ya. Dan jika kamu orang kafir mendustakan, maka sungguh umat sebelum kamu juga telah mendustakan para rasul, dan kewajiban rasul hanya menyampaikan agama Allah dengan jelas. Nah, ini sebenarnya bicara tentang umat-umat Nabi terdahulu, ya. Khususnya di ayat ini Allah juga jelaskan kisah Nabi Nuh yang umatnya juga tidak mau apa namanya, tidak mau menjalankan syariat yang diajarkan oleh Nabi Nuh. Nah, ini melanjutkan, kalau kau tak mau apa namanya, beribadah kepada Allah, maka nasibmu akan sama. Kira-kira begitu. Di ayat 19 Allah jelaskan, awalam yarau kaifa yubdi'ullahu khalqa tsumma yu'iduh inna dzalika 'ala Allah yasir. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian memulainya kembali, sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah, ini sebenarnya seruan Allah, ya, pada umat, ya, pada kita khususnya. Kita itu diciptakan oleh Allah mulai dari setetes mani, ya, terus nuftah, terus setelah dari nuftah jadi alaqah, terus mukhadah, ya, terus menjadi tulang belulang sehingga berbentuklah seperti kita. Lalu Allah matikan, lalu Allah hidupkan kembali. Nah, ini kan sebenarnya memperlihatkan bahwa kekuasaan Allah itu luar biasa, ya. Kekuasaan Allah itu luar biasa. Jadi melalui surah ini, ayat ini, Allah ingin menjelaskan bahwa aku ini maha kuasa, ya, maha kuasa. Kalau engkau ingin melihat kekuasaanku, maka lihatlah ciptaanku, ya. Makanya di ayat 20 Allah jelaskan itu, katakanlah, berjalanlah di muka bumi, perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan makhluk, kemudian Allah menjadikannya kejadian yang akhir. Sungguh Allah maha segala atas sesuatunya. Jadi Allah ingin memberitahu bahwa Allah maha pencipta, ingin mempelajari Allah, ingin mengetahui tentang Allah, maka lihatlah ciptaan Allah di muka bumi. Bisa dibayangkan bagaimana yang terjadinya gunung-gunung, sungai, laut, tumbuh-tumbuhan, itu semua ciptaan Allah yang kita harus diminta untuk berpikir. Itulah kebesaran Allah. Nah, Allah hanya ingin bagaimana kita bisa bertakwa kepada Allah. Nah, itu mungkin, ya, sekilas ibrah yang bisa kita ambil dari ayat 16 sampai ayat 35. Dan dia seterusnya mungkin tidak saya jelaskan karena keterbatasan waktu. Di ayat berikutnya Allah menjelaskan bagaimana Allah juga mengirim Nabi Lut, ya, pada kaum Sodom,
di mana kaumnya tersebut melakukan homoseksual, yang terakhir juga Allah akan berikan azab yang sangat pedih, yaitu Allah angkat ya tanah ke langit, jatuhkan lagi, Allah jatuhkan ya ini saya tutup ya. Allah akan jatuhkan apa namanya, yang Allah angkat tanah dijatuhkan ke bumi seperti gempa bumi lah ya, terus Allah hujani. Nah itu merupakan merupakan azab ya, kalau kita tidak mau melakukan syariat atau tidak mau menghindari kemungkaran. Itu azab Allah sangat pedih. Jadi kalau ada orang mengajak kebaikan, seruan kepada Allah, kita melakukan dusta, insya Allah itu nanti Allah akan balas bagaimanapun caranya. Jangan sampai diri kita menjadi berhala-berhala ya, menjadikan diri kita berhala-berhala di dalam menuhankan ya. Jangan jadikan diri kita berhala-berhala, hawa nafsu itu sebagai Tuhan yang bisa menduakan kepada Allah. Mudah-mudahan itibar singkat ini, ibrah yang singkat ini mungkin tidak dijelaskan semua ayatnya, makanya yang poin-poin pentingnya saja. Mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas amal ibadah kita, meningkatkan kualitas keimanan kita untuk semakin dekat pada Allah. Janganlah jadikan diri kita ini, hawa nafsu kita menjadi berhala-berhala sehingga mendustakan syariat Allah, sehingga melalaikan ibadah-ibadah kepada Allah. Itu saja, lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam. Terima kasih saya ucapkan. Nas'urun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit atau 5 menit lagi. Kalau ada dari bapak-bapak yang ingin berdiskusi dengan kita, silakan. Dari apa yang telah dikemukakan oleh Pak Adlan tadi. Oke, kalau tidak berarti sudah cukup bahwa Bapak. Ya, Bapak. silakan. Ya, silakan. Pak Gofur. Mau bertanya nih. Silakan. Terkait dengan kegiatan-kegiatan yang tadi orang Sodom ya Pak. Ya. Kalau sekarang, masalah saya pengguna jalur Parung nih Pak, jadi tahu betul gitu. Iya. Jangan-jangan jadi antara ya. amal di dunia karena kata isu abada gitu ya. Ya. Taisu goda dengan karena kata isu abada, kadang-kadang para saya bilangnya agak ekstrim nih Pak kata-katanya nih. Saya bilang aja jablay gitu ya. Mereka kalau nongkrong di warung kadang-kadang isya dulu Pak. Isya dulu katanya. Kadang-kadang kan saya suka nongkrong di warung kopi gitu ya Pak. Itu banyak orang-orang yang berambut pirang gitu, cewek-cewek gitu. Sudah kira-kira jam 9-an dia mau operasi gitu ya. Kata ekstrim dia mau operasi. Suka bilang gitu. Kamu isya dulu. Kita harus seimbang dong katanya. Maksiat dengan ibadah gitu Pak. Jadi bukan dalam hal mencari rezeki dengan ibadah gitu Pak. Mana tanggapan Bapak nih? Jadi mereka itu keseimbangannya antara maksiat dengan ibadah, bukan mencari harta dengan ibadah. Terima kasih. Oke. Ya, kan ada gurunya Pak Adlan. Silakan Pak Adlan. Baik, yang namanya perbuatan sebesar biji zarah pun itu akan diganjar oleh suatu
amalan, baik itu amalan baik ataupun amalan yang mungkar. Ya, jadi kalau menurut saya, kalaupun ada tadi ya menyeimbangkan antara ibadah gitu ya dengan apa tadi, menyeimbangkan ibadah dengan maksiat ya. Menurut saya nggak tepat juga, gitu. nggak tepat, karena memang sesungguhnya ibadah itu kan ya mencegah kita dari perbuatan mungkar ya, khususnya sholat ya. Tadi bilangan sholat isya dulu ya. Inna sholata ya, sungguhnya sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan mungkar. Jadi kalau ada orang sholat masih melakukan perbuatan maksiat, sesungguhnya sholatnya itu dipertanyakan. Sholatnya dipertanyakan. Kenapa tidak tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan mungkar itu? Tadi ya ada yang rambut pirang itu kerja malam sholat isya dulu ya. Nah jadi ini menurut saya pengistilahan yang tidak tepat. Jadi ada istilahnya tuh ibadah jalan, maksiat juga jalan, gitu ya. Nah ini kurang tepat menurut saya, karena emang tadi sesungguhnya ya sholat itu mencegah kemungkaran. Kalau sholatnya tidak bisa mencegah kemungkaran, berarti ada yang salah. Ya, ada yang salah. Apakah salah itu dalam prosesnya, ya, atau apakah salah dalam dalam rukun dan syaratnya? Sama kita seperti membaca Al-Quran. Ya. Al-Quran itu kan hudalin nas, gitu ya, petunjuk manusia. Tapi kenapa orang sering baca Al-Quran, tapi juga maksiat juga? Nah, ada yang salah. Jangan-jangan sholat itu hanya sekedar ritualitas, ritual, hanya sekedar mengugurkan kewajiban, tetapi tidak diresapi sebagai sarana alternatif atau sarana atau media berkomunikasi dengan Allah. Karena dibicara tentang sholat, sesungguhnya memang sholat itu adalah sarana media kita berkomunikasi pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, surah Al-Fatihah ya. Itu media kita perjumpaan kita kepada Allah itu ya pada saat sholat itu. Jadi karena kita berjumpa dengan Allah, Allah Maha Agung gitu ya, Maha terhindar dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Setidaknya kita bisa menghindari maksiat itu. Karena emang di ayat ini di surah Al-Ankabut ini Allah juga jelaskan. Allah jelaskan ada hamba-hambaku yang sudah diberitahu. Yang diberitahu itu kalau mendapatkan hidayah dia akan selamat, gitu ya. Dan orang-orang yang tidak mau mendengarkan syariatku melalui risalahku, maka aku akan timpakan azab. Allah sudah beritahu itu. Ya, Allah sudah beritahu. Kenapa kita itu diberi diberi hawa nafsu gitu ya? Itu karena Allah juga ingin melihat seberapa besar sih kita bisa memanage atau mengatur hawa nafsu kita. Jadi semuanya apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah ujian. Jadi kalau bahasa pasiful itu kan, ujian itu kan kalau berdasarkan tingkatan, ada ujian tes UAS gitu ya, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai perguruan tinggi. Semakin tinggi tingkat ujiannya, maka semakin tinggi pula keimanan seseorang. Nah, kalau tadi perspektif itu menurut saya tidak tepat. Mungkin itu Pak Haji Sumadi, wallahu a'lam bishawab.